sebuah journey bahwa bisnis itu bagaimana dikelola sebagai tata kelola bisnis korporasi. Yang menarik ini teman-teman bisa lihat angkanya 213 gitu ya. Harusnya kan 123 gitu. Nah, biasanya awal itu kalau ngomong ideal ya harus buat fondasinya dulu, berbenah bisnis, bikin manajemen sistem dan sebagainya, terus kemudian business improvement baru ngomong scaling up. Nah, scaling up itu bisa terjadi ketika fondasinya beres. Setelah itu ngomongin business improvement. Nah, kenapa kok harus business improvement dulu, bukan foundation dulu? Nah, ini sedikit cerita tentang strategi ya teman-teman ya. Nah, makanya perspektif business owner juga penting. Banyak kita itu berjuang atau memperbaiki bisnis kita itu ekstrim gitu ya. Ada yang langsung jangka panjang. Wah, aku pengen mengelola SDM gitu ya. Aku pengen mengelola operation saya gitu. Bangun manajemen sistem, bangun apapun gitu ya. Nah, itu kan sebenarnya jangka panjang. Bahayanya, apalagi bisnis owner gitu ya. Setiap rupiah itu kan nafas. Gitu. Nah, kalau setiap rupiah itu nafas fokusnya kita jangka panjang, bisa-bisa nanti kita kehabisan bensin di tengah jalan. Artinya kita kelelahan. Nah, itulah kenapa saya selalu merekomendasikan teman-teman kita langsung bisnis improvement dulu. Jadi fundamental bisnisnya, kalau ngomong bisnis improvement, bagaimana menaikkan profit, bagaimana menaikkan sales, bagaimana menyehatkan cash flow lah. Yang itu dulu yang harus dikerjakan. Ketika bisnisnya oke, bisnisnya mulai sehat, baru berbenah. Karena kan bensinnya sudah dirasa cukup. Baru berbenah yang sifatnya agak lebih jangka panjang. Membangun manajemen sistem bisa macam-macam ya, bisa HR-nya, human resource-nya, bisa operation management sistemnya. Kalau di factory bisa quality management system, safety atau apapun, itu kan fondasi banget itu untuk sebuah bisnis. Nah, setelah itu baru bisa di scaling up karena bisnis itu tidak mengandalkan orang lagi, tapi yang bekerja adalah sistem. Dimanapun bisnis itu di running, sistem yang bekerja, bukan lagi manusia gitu ya, atau owner centric gitu kan ya bahaya, yang susah di scale up gitu. Nah, itu yang sebenarnya harusnya kita lakukan teman-teman. Business improvement dulu, membangun foundation, baru scaling up. Nah, biasanya kita itu langsung jump ke scaling up, begitu ngegas, ternyata operationnya keteteran, atau SDM-nya keluar masuk, ada kasus misalnya integrity, kasus apapun itu, akhirnya mundur lagi, bangun fondasi lagi, scaling up, bangun fondasi lagi, terus gitu kayak dingdongan gitu. Nah, itulah kenapa saya sarankan ya ini, business improvement, bangun foundation, baru scaling up. Nah, apa itu business improvement? Intinya business improvement itu adalah mengurangi problem atau pain points. Jadi kita tidak akan pernah berpikir jangka panjang kalau seandainya problem harian kita itu masih sangat deras. Setiap hari itu problem muncul gitu. Nggak akan ada waktu kita untuk berpikir yang lebih strategik. Nah, business improvement itu adalah mengurangi problem-problem daily yang sifatnya mengganggu kita untuk fokus kepada goal yang lebih besar. Setelah itu, kedua adalah increase performance. Jadi menaikkan kinerja gitu ya. Menaikkan kinerja bagaimana supaya bisnis ini lebih baik dibandingkan sebelumnya. Nah, apa yang harus dilakukan di fase business improvement ini? Satu, harus sudah ada financial report-nya. Jadi profit and loss ya, laba rugi sudah harus ada dan akurat. Neraca, terus kemudian cash flow itu sudah harus ada. Karena business improvement namanya juga bisnis, setiap apa yang kita lakukan harus ada dampak terhadap finansial. Kalau nggak ada dampak itu namanya bukan business improvement. Kecuali kita non-profit organization gitu ya. Tapi karena kita bisnis ya ujung-ujungnya ke financial improvement-nya. Nah, setelah financial report-nya clear, apa itu laporannya akurat, baru ngomongin organization improvement. Membangun tim istilahnya apa itu forming atau ya apa ya. Ya membangun sebuah tim, membangun sebuah organisasi yang lebih efektif. Nggak usah ngomong efisien dulu, tapi efektif, fungsi-fungsinya dibuat, terus kemudian tujuan dari fungsi-fungsi tersebut itu untuk apa, harus super clear untuk organisasi maupun yang akan mengisi organisasi tersebut. Yang ketiga adalah performance dashboard. Apapun yang akan kita lakukan harus terukur. Sesuatu yang tidak terukur tidak akan bisa kita perbaiki.
Jadi ya kita akan diskusinya akan konsep terus ngalor ngidul, tapi kita nggak tahu apa dampaknya itu, apa yang harus kita perbaiki. Jadi bagi saya syaratnya untuk business improvement itu harus ada 3 hal. 1, financial report. 2, organizational improvement. 3, performance dashboard. Nah, contoh ini ilustrasi business improvement. Bagaimana kita menaikkan productivity dan mengurangi cacat. Jadi misalnya ini adalah anggaplah apa ya, toko roti atau toko apa gitu ya, yang isinya adalah dengan orang yang sama, jadi tidak ada penambahan orang gitu ya, tapi output produksinya naik. Contoh ini productivity-nya di bulan Juni, Juli, Agustus, September ini kan naik 18%, 28%, 30%, 38%, Oktober 43%. Nah, cacatnya turun dari 12,6% menjadi 4,3%, menjadi 1%, dan akhirnya di Oktober diproyeksi misalnya 0,1% gitu ya. Nah ini ukuran, jadi performance gitu ya. Bagaimana dengan orang yang sama menaikkan output tapi malah mengurangi jumlah cacatnya. Berarti kan sangat produktif dan sangat apa ya. Nah, biasanya kalau sudah seperti ini dampaknya ke finansial. Nanti akan saya jelaskan apa dampaknya ke finansial dengan adanya perbaikan atau business improvement yang seperti ini. Nah, financial report, teman-teman kalau mudah-mudahan ini nggak terlalu cepat ya, apa yang saya jelaskan ya. Nanti kita bisa gali atau kita bisa diskusikan setelah apa itu, setelah sesi apa presentasi ini. Nah, tadi adalah salah satu ilustrasi bagaimana memperbaiki sebuah bisnis dengan cara menaikkan output produksi dan mengurangi cacat. Dampaknya apa? Ketika kita menaikkan output dengan orang yang sama, maka biaya tenaga kerja langsungnya akan lebih kecil. Biasanya kita pakai 2 orang, outputnya 100, ini 2 orang dengan orang yang sama, outputnya bisa 200 atau 2,5 kali lipat gitu kan. Berarti kan biaya tenaga kerjanya sama, outputnya naik, dan bahkan materialnya bisa turun lagi karena biasanya ada yang cacat 12%, ini yang cacat 0, gitu kan. Biasanya material ini bisa dibuang atau kalau nggak dibuang ya jadi turun grade B atau apapun, ini bisa dijual jadi good product gitu kan. Itu kan berarti menurunkan biaya material. Nah, kira-kira itu ilustrasinya yang saya pengen jelaskan tadi. Nah, financial report yang paling fundamental itu kan sebenarnya secara sederhana dibagi 5 komponen ini. 1, sales atau pendapatan, omset. 2, kemungkinan ada pendapatan lain-lain. 3, marketing cost. Ini juga biaya, tapi biaya yang kadang strategik gitu ya. Karena begitu marketing cost ini juga dikurangi secara signifikan juga bahaya, tapi kan biasanya juga kita itu berhambur-hambur juga marketing cost itu kita keluarkan, tapi dampaknya seperti apa itu kan mungkin jadi pembahasan yang berbeda gitu ya. Nah, yang keempat adalah variable cost. Apa itu variable cost? Segala biaya yang timbul terkait dengan volume. Contoh misalnya, ketika saya produksi 100, biaya material kit saya 1 rupiah. Tapi begitu saya produksi 200, biaya material saya jadi 2 gitu kan. Berarti kan biaya materialnya naik. Nah, itu berarti variable cost. Artinya biaya itu akan terpengaruh dengan volume berapa yang kita jual. Demikian juga tenaga kerja, biaya transportasi, logistik gitu ya. Biaya gudang misalnya. Dan biaya juga perawatan atau conversion mesin gitu ya. Mesin yang akan berjalan misalnya 100 jam dengan 1000 jam itu biasanya perawatannya juga akan berbeda tergantung volumenya. Nah, ada juga fixed cost yang juga bahaya. Ini Bapak Ibu jualan nggak jualan ya tetap dikeluarkan fixed cost ini. Nggak peduli kita ngomset atau enggak. Jadi beban seperti gaji manajemen, terus beban-beban seperti iuran, sewa, apapun yang kita jualan nggak jualan kita akan mengeluarkan uang itu. Nah, ini adalah fundamental, salah satu fundamental untuk melakukan business improvement dan ini harus dilakukan dengan akurat. Lah apa inisiatifnya? Lagi-lagi kan apa yang kita lakukan di business improvement harus berdampak secara finansial ya. Kalau sales ya perlu sales strategi. Pendapatan lain-lain bisa jadi inisiatifnya financial engineering. Contoh,
Saya punya uang mengendap 1 M gitu ya. Nah 1 M ini kalau kita diamkan ya jadi 1 M gitu ya. Tapi kalau kita puter, saya tidak diskusi ininya ya, halal haramnya ya. Karena kan instrumennya juga banyak yang syar'i juga gitu. Kalau itu diputer kan juga jadi gain gitu kan, jadi pendapatan lain-lain yang sementara uangnya cuma diam, terus kemudian kita apa itu investment dengan portfolio tertentu kan itu jadi pendapatan lain-lain gitu. Jadi dari uang tersebut atau memainkan cash flow untuk mendapatkan cash itu mendapatkan omset atau revenue dibuat dengan cash langsung. Tapi untuk melakukan pembayaran ya dengan tempo gitu kan. Nah, akhirnya kan kita punya aliran cash yang positif. Nah, ini kan sebenarnya juga bisa di ini ya, dikelola itu supaya mendapatkan gain juga dari situ. Nah, itu juga bisa dibuat strateginya untuk bagaimana mendapatkan revenue stream yang lain gitu ya. Bisa juga dengan zero based budgeting. Zero based budgeting ini di beberapa perusahaan besar, apalagi perusahaan-perusahaan yang sudah lama beroperasi gitu ya, biasanya cost sensitivity-nya berkurang. Jadi mungkin Bapak Ibu juga bisa berkaca pada bisnisnya sendiri gitu ya. Apakah saya ini cost sensitivity saya itu juga mulai pudar gitu ya. Setiap tahun budgeting. Oh ya, marketing harus sekian persen. Terus kemudian biaya material harus sekian persen. Nah, di beberapa perusahaan dia juga bisa melakukan inisiatif namanya zero based budgeting. Jadi semua orang itu dianggap kita ini baru mau memulai bisnis gitu ya. Seakan-akan bisnis ini dari nol. Terus kemudian orang ditanya, biaya ini perlu atau enggak? Kalau enggak perlu ya sudah, enggak perlu dikeluarkan gitu ya. Nah, sehingga akan menambah cost sensitivitas kita akan naik gitu ya. Kita akan memulai itu benar-benar dari pemutihan gitu, dari nol lagi yang perlu kita keluarkan, yang benar-benar perlu kita keluarkan, kalau nggak perlu sudah nggak akan kita budgetkan gitu ya. Nah itu biasanya inisiatif-inisiatif yang kayak gini ini di perusahaan besar bisa menurunkan biaya sekitar 5-10% gitu ya. Itu kan berarti kan otomatis akan terkonversi ke margin. Nah itu bisa juga jadi salah satu inisiatif. Purchase strategi juga itu jadi inisiatif untuk menurunkan variable cost. Nah, biasanya teman-teman di dunia bisnis kita ini jarang yang memikirkan benar-benar serius dengan purchase. Biasanya teman-teman masih bergantung pada single supplier, terus kemudian suppliernya mau ngapain aja terserah gitu ya. Oh, sorry ya, aku nggak bisa kirim ya, agak telat ini karena sudah kita nggak punya bargain power apa-apa. Akhirnya kita lost sales lah atau misalnya kenaikan harga, terus kita juga nggak bisa bargain, akhirnya margin kita turun. Nah, ini jarang kita yang juga memikirkan purchase strategi ini secara serius. Nah, kalau purchase strategi dipikirkan secara serius, ada kemungkinan ada 3 atau 4 KPI yang bisa kita dapatkan dari sana. Satu, penurunan price, harga kita kulak gitu ya, harga kita beli. Kedua, dari lead time. Contoh misalnya saya yang ngirim itu biasanya itu supplier baru bisa setiap bulan, gimana kita cari yang bisa ngirim setiap minggu. Nah, kalau sudah 1 bulan dan ke 1 minggu kan kita bisa mengurangi inventory, uang diam kita yang mengendap kan 3 minggu itu. Nah, itu kan bisa diputar kalau kita mau re-engineering gitu ya. Setelah lead time ada juga term of payment. Yang biasanya kita beli terus kita bayar, karena kita volumenya mungkin kita kumpulkan, kita konsolidasi loh kok volumenya gede juga ini ya. Ya kita bergen ke supplier, bahkan di beberapa perusahaan juga melakukan tender. Term of payment-nya juga dimainkan. Gimana caranya? Saya ingat saya kalau nggak salah Sampurna Unilever itu kalau dia membayar ke suppliernya itu sekitar sudah 90-120 hari, berarti 3 bulan sampai 4 bulan itu ya. Jadi kan di dunia itu kan sudah menggunakan sumber daya orang lain gitu ya. Dia tidak perlu menggunakan sumber dayanya sendiri. Inventory management biasanya saya temui di beberapa klien, apalagi yang bisnisnya tumbuhnya memang organik dari benar-benar awal, dari benar-benar nol, biasanya inventory itu over sekitar 4-5 bulan. Jadi bisnis owner ini biasanya punya kecenderungan semakin stokku banyak semakin aman.
hati ini semakin ayem itu ya, semakin tentram itu ya. Padahal kalau diteliti biasanya teman-teman ini overstock atau stok yang berlebih itu sekitar 3 sampai 6 bulan. Nah, 3 sampai 6 bulan ini kalau diuangkan teman-teman, itu bisa buka cabang itu 3, 4 gitu. Sementara kita nggak paham bahwa saya itu overstock sekitar 3 sampai 6 bulan. Belum lagi stok itu kalau mau didefinisikan, ada yang dead stock juga gitu ya, ada yang overstock, ada yang produk-produk yang nggak perform, yang apa itu turnover-nya sangat jarang gitu ya. Nah, akhirnya dead stock juga nambah itu setiap tahun karena handling, karena apapun yang akhirnya itu membuat produknya jadi nggak perform. Nah, inventory juga menjadi salah satu inisiatif yang perlu dikelola gitu ya. Productivity ya seperti yang saya ceritakan tadi. Terus kemudian efisiensi. Nah, semua ini teman-teman tadi di awal kan saya sampaikan ya. Sebentar ya, saya balik lagi ya. Nah, tadi kan saya cerita ini financial report ini. Bahwa setiap cost komponen itu punya inisiatif yang bisa kita lakukan sehingga nanti secara bottom line bisnis kita itu jauh lebih profitable. Tapi kita mau melakukan itu sendiri nggak? Nggak mungkin kalau bisnisnya sudah di skala medium. Pasti butuh yang namanya team ownership. Jadi mau nggak mau Bapak Ibu harus membangun tim yang bisa bareng-bareng bekerja untuk mencapai goal yang kita harapkan. Kalau ini strategi ini, inisiatif ini dilakukan semua oleh owner, saya belum pernah nemu itu satu konsisten bisa tercapai, kedua kebanyakan enggak istiqomah, enggak konsisten gitu ya. Dan kayaknya enggak bisa lah semua itu harus dilakukan sendiri oleh owner. Makanya kita perlu tim ownership. Sampaikan. Nah, ini adalah contoh-contoh performance dashboard. Jadi ini contohnya bisnis retail gitu ya. Ada omsetnya, ada marginnya, ada produk-produk yang nggak perform itu berapa, ada berapa purchase yang kita harus saving, term of payment, inventory dead stock, terus kemudian productivity, ada gain dari investment. Ini kan dashboard indikator bisnis yang diperlukan misalnya dalam retail bisnis. Nah, manufacturing juga gitu. Ini ada tracking production, mulai dari, nah ini quality ini. Bagaimana konsistensi produk kita di market gitu ya, apakah sudah sangat konsisten di area biru, hijau, atau ada yang merah yang nanti akan jadi reject, yang akan jadi customer complaint, itu yang perlu dilakukan proses kontrol. Kalau di manufacturing ada juga efisiensi, ada juga productivity, ada inventory gitu ya. Ada juga planning, bagaimana kita planning production kita, bagaimana kita planning sales kita sehingga loss sale-nya bisa diminimize, terus kemudian inventory juga minimize. Nah, kenapa dalam business improvement itu perlu team ownership? Nah, ini problemnya kalau kita itu harus command and control dan employee ownership. Command and control itu kan semuanya akan berdasarkan instruksi ya. Jadi ini harus kamu lakukan, terus kemudian dikontrol oleh siapapun lah, atasan maupun owner. Itu perlu energi yang luar biasa, Bapak Ibu. Jadi perlu high leaders energy untuk melakukan itu. Sementara kalau employee ownership-nya itu bagus, setiap orang punya rasa memiliki, energinya terdistribusi dengan rata, balance gitu ya. Nah, command and control biasanya progresnya lambat. Kalau employee ownership progresnya bisa cepat. Karena setiap orang akan ikut berkontribusi gitu kan ya. Nah, kalau lagi yang ketiga, command and control itu cepat dampaknya, tapi short. Jadi misalnya kita butuh improve inventory cepat itu. Tapi setelah itu nggak akan sustain gitu. Kecuali leadernya punya energi yang besar terus dikontrol dan konsisten terus ya. Itu kan butuh leader yang energi yang luar biasa. Sementara kalau kita mengandalkan employee ownership, tim kita itu punya rasa memiliki, itu biasanya longer impact. Jadi impact-nya jauh lebih panjang dan sustainable, artinya bisa stabil dan konsisten. Gitu. Command control itu banyak daily problem. Kalau employee ownership, yes ada problem, tapi problemnya lebih ke strategic problem. Tim kita biasanya bagaimana mengcloning
DNA-nya owner, strateginya owner, itu yang jadi problem biasanya di situ. Tapi kalau command and control, daily problem biasanya. Nah, command and control juga menurunkan moral tim kita, teman-teman. Menurunkan trust, karena setiap saat harus disuruh, harus dipantau gitu ya. Sementara kalau dengan employee ownership, ya moralnya akan lebih terjaga, akan lebih tinggi. Nah, itu kira-kira bisnis improvement. Bagaimana cara memperbaiki finansial, bagaimana membangun tim ownership gitu ya. Ini contohnya gini teman-teman, ini yang shortcut gitu aja ya, jalan pintas gitu ya. Membangun employee ownership itu harus ada indikator bisnisnya. Jadi Bapak Ibu jangan berharap timnya itu punya ownership kalau tidak ada ukurannya. Nah, ya gimana maksudnya employee atau tim kita itu punya rasa memiliki kalau tidak ada ukurannya itu bagaimana cara mencapainya tidak ada ya, enggak, lupakan lah nanti jadinya diskusi konsep gitu ya. Nah, setelah ada indikator, ada juga reason for change. Apa yang membuat why ya, big why apa yang sehingga mereka bisa berubah gitu ya secara behaviornya atau perilakunya. Bisa dengan insentif, dengan bonus, bisa individual insentif maupun tim insentif gitu ya. Jadi indikatornya jelas, super clear, super simple, gak ribet untuk memahaminya, ditambahkan dengan reason for change yang kuat. Biasanya employee ownership-nya atau moralnya akan naik. Nah, ketika saya membantu beberapa bisnis area gitu ya, untuk mengimprove itu biasanya cepat awal-awal itu. Indikatornya ada, terus kemudian diberikan insentif itu biasanya langsung ada dampak. Tapi biasanya mentok-mentoknya nanti di skill orang, di capability-nya orang gitu ya. Nah, makanya ketika kita sudah ngomong skill, capability, dan sebagainya, perlu yang namanya business foundation. Jadi nggak lagi business improvement, itu tidak akan bisa eksponensial, nggak akan bisa, progresnya nggak akan bisa jauh gitu ya, tanpa business foundation. Nah, apa business foundation itu? Sorry teman-teman, ini agak klise, tapi teman-teman yang harus pahami, banyak yang teman-teman punya di bisnis, vision, mission, core value, itu hanya indah di atas kertas. Rata-rata punya, ditempel, di papan gitu ya. Terus kemudian visi perusahaan ini apa, misinya apa, nilai-nilainya apa. Tapi saya melihatnya itu ya hanya indah di kertas gitu ya. Ketika saya berinteraksi dengan tim kok nggak gini, saya rasakan value-value-nya kayak berbeda gitu ya. Nah, perlu adanya benar-benar internalisasi bagaimana visi itu benar-benar bisa mengakar ke tim sampai turunannya nanti goalnya, strategi, organisasinya, manajemen sistem dan leadership. Saya akan berikan contoh satu ilustrasi ketika saya bekerja di Astra, asuransi Astra. Jadi Bapak Ibu kalau googling gitu ya, coba di googling di mana itu di Google gitu ya. Coba ketik yang namanya asuransi Astra atau Garda Utuh. Di sana Bapak Ibu akan menemukan visi yang cukup cukup inspiring ya. Visinya mereka ini karena industri asuransi adalah peace of mind ini. Apa peace of mind itu? Gak boleh mikir. Asuransi itu kan biasanya kalau kita klaim, wah udah berbelit-belit prosesnya A, B, C sampai Z gitu ya. Jadi mau klaim itu serumit gitu ya. Lah, mereka buat visinya, mimpinya adalah setiap pelanggannya asuransi Astra harus peace of mind. Peace of mind itu bebas dari rasa khawatir dalam berkendara. Nah, itu visi dan mudah dipahami gitu ya. Peace of mind itu tidak boleh mikir itu ya. Nah, teman-teman pernah ada waktu itu sebuah kejadian, saya lupa tahunnya sudah lama banget di Jakarta. Salah satu produknya asuransi Astra ini kan Garda Utuh yang sangat terkenal waktu itu ya, dengan tagline-nya Don't worry be happy gitu ya. Nah, mereka itu garda siaga ini ya, garda siaga yang yang membantu menderek mobil itu ya, mobil nasabah yang sedang mengalami kerugian di pinggir jalan itu ya. Nah, suatu saat garda siaga ini melihat ada mobil parkir yang butuh dibantu. Dan kebetulan garda siaga ini melihat di dalamnya ada kaset
yang berlogo Garda Auto. Waktu itu kaset ya. Sekarang kan sudah ada CD, sudah ada DVD itu ya. Waktu itu kaset. Di dalam mobil itu ada kaset berlogo Garda Auto dan dibantu oleh garda siaga ini sampai tuntas. Mobil diderek, dibawa ke bengkel, beres gitu ya. Nah, tahu nggak teman-teman, ternyata singkat cerita, ini bukan nasabah. Setelah dicek dia itu tidak punya tidak punya apa namanya, polis asuransi. Nah, itu rame itu waktu itu. Kok bisa ini ya, bukan nasabah, bukan pelanggan, kok dibantu gitu ya. Hanya karena melihat ada kaset yang berlogo Garda Auto. Nah, singkat cerita manajemen berdebat. Tuh, ada manajemen bilang, loh, bukannya itu visinya kita. Visinya kita adalah peace of mind, 2 million gitu ya. Bagaimana menghilangkan rasa khawatir pelanggannya kita. Dan petugas garda siaga itu sudah melakukan hal yang benar. Begitu ada kaset kok Garda Auto, asumsinya mereka ini pelanggan itu kan, ya saya bantu gitu kan, supaya nggak boleh pelanggan itu ada rasa khawatir di jalan itu. Dan itu benar. Dan itu wah, berarti visi ini sudah terinternalisasi dengan baik di level yang paling operasional, di paling bawah gitu ya. Dan viral Bapak Ibu waktu itu. Ada banjir bandang juga kalau nggak salah di tahun berapa itu. Wah, Garda Auto itu mendulang revenue-nya yang luar biasa ya. Dengan waktu itu belum ada digital marketing yang sosial media yang secanggih ini ya. Waktu itu memang mainnya di media massa dan sebagainya. Tapi waktu itu ya benar-benar viral dengan bahwa insight-nya adalah visi itu kalau sudah terinternalisasi di setiap lapis organisasi itu, gampang kasarannya tanpa SOP pun mereka itu sudah bisa bekerja bagaimana cara berperilaku dalam kehidupan mereka sehari-hari. Nah, visi yang benar itu seperti itu Bapak Ibu. Jadi tidak hanya ditempel, kita visinya seperti ini, tapi perilaku kita tidak mencerminkan itu. Nah, ini salah satu contoh yang menginspirasi bahwa visi itu bisa menjadikan alat untuk setiap orang itu bekerja dalam sebuah organisasi.